Tabea Sigiwangko, baku dapat lagi di Kelung Bacirita. Edisi kali ini, Kelung Bacirita akan menghadirkan suatu topik, yaitu implementasi. Implementasi gerakan pulang kampung dalam tantangan era modernisasi. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama orang semua, jauh-jauh dari Sumatera, pemuda adat dari komunitas adat Lembak Bulang atau Caniago di Bengkulu. Tapi ya, Bang Hiro. Tapi ya, Bang Vilo. Jadi Bang Hiro ini kalau bersama dengan teman-teman aktivis itu dikenal sebagai aktivis masyarakat adat. Tapi juga Bang Hiro ini dipercayai dipilih sebagai pejabat Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara. Jadi kali ini Bang Hiro akan membahas seperti apa gerakan pulang kampung ini dalam perspektif tentunya anak muda dalam menghadapi era modernisasi. Yang pertama, seperti apa itu pemuda adat? Ya, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman Kelung yang sudah membuat podcast yang bagus banget malah ya. Aman juga. Tabea, teman semuanya. Perkenalkan nama saya Hero Aprila, panggil saja Hero, seperti yang diperkenalkan oleh Bang Vilo tadi bahwa saya dari Bengkulu. Ya, saat ini saya menjabat sebagai penjabat umum PPAN hingga 2026 mendatang. Jadi kita akan bercerita soal pemuda adat Hmm, ya. kita santai-santai aja ini, Santai-santai ya. ketua. Siap. Jadi teman-teman semuanya, Barisan Pemuda Adat Nusantara atau yang kita singkat dengan BPAN itu memiliki basis pemuda adat. Ya. Jadi pemuda adat ini adalah pemuda yang masih memiliki identitasnya sebagai masyarakat adat. Ya. Masyarakat adat itu dia punya ikatan yang kuat dengan tanah, dengan kampung halaman. Dia punya ikatan yang kuat dengan wilayah adatnya, punya ikatan yang kuat dengan sejarah asal-usulnya. Juga memiliki peranata sosial yang membentuk sebuah tatanan di sebuah wilayah masyarakat adat. Nah, pemuda adat ini kalau di sini mungkin kita bisa contohkan petani cap tikus itu kan tidak semuanya tua ya. Nah, betul. Ada juga pemudanya toh. Nah, pemuda itu kan dia akan meneruskan pengetahuan-pengetahuan tradisional dari orang tua ya, apa namanya, yang diteruskan itu yang kemudian nanti akan dilanjutkan saat dia tua, nanti dia akan meneruskan lagi ke generasi muda. Nah, itu contoh kecil dari praktek pemuda adat yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bang Hiro, apakah kemudian kalau pemuda, kalau dia tinggal di daerah perkotaan, misalnya di daerah urban, apakah dia bisa dikatakan juga pemuda adat? Nah, jadi eh, urban itu dia sudah kehilangan identitas sebenarnya. Teman-teman yang tinggal di kota, pemuda-pemuda yang tinggal di kota yang kemudian disebut dengan urban, ya, pemuda urban, dia sebenarnya sudah kehilangan identitas sebagai masyarakat adat karena tidak memiliki ikatan yang kuat dengan kampung halamannya, dengan tanahnya. Pemuda adat itu berbeda. Dia itu punya sebuah gerakan kolektif ya yang mengelola sebuah tanah, sebuah wilayah itu secara bersama-sama. Nah, orang-orang urban ini tidak punya itu. Oke, ngomong-ngomong soal pemuda, ini kan Bang Hiro dipilih dan dipercaya oleh teman-teman sebagai penjabat Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara. Nah, Bang Hiro boleh jelaskan ke teman-teman Kelung Bacerita seperti apa itu BPAN? Baik, tadi saya sempat spill di awal ya soal BKN Sambil ngopi ya ini. sambil ngopi. Ya, jadi teman-teman, BPAN itu dia singkatan dari Barisan Pemuda dan Nusantara. BPAN ini adalah
organisasi sayap yang didirikan oleh AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Tepat pada 29 Januari 2012 di Curug Nangka Bogor, BPAN dideklarasikan. Ya, dari 2012 hingga hari ini, BPAN tetap konsisten dan berkomitmen untuk mengorganisir pemuda adat yang berada di seluruh Nusantara, tersebar dari Sumatera sampai Papua. Jadi memang wilayah kerja BPAN ini ada berbasis 7 region atau pulau-pulau besar. Iya. 7 region itu meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali Nusra, Kepulauan Maluku, Sulawesi Papua, dan dan Sulawesi. Sulawesi. Ya. Jadi teman-teman semuanya, 7 region ini adalah basis kerja BPAN itu sendiri. Nah, hari ini kita lagi berada di region Sulawesi. Sebenarnya yang teman-teman lihat hari ini adalah Depan. Ya, Depan itu Dewan Pemuda dan Nusantara. Nah, jadi Bang Vilo ini dia itu semacam legislatif lah ya di pemerintahan. Di BPAN kita sebut dengan Depan, Dewan Pemuda dan Nusantara. Jadi Sulawesi itu selain Vilo ada juga Mega namanya. Nah, jadi Depan ini ada representatif laki-laki dan perempuan masing-masing region. Nah, jadi teman-teman yang belum mengenal terkait BPAN ya bisa berhubung langsung dengan teman-teman di Tomohon ya, atau berhubungan dengan Depan Region Sulawesi juga boleh, atau kalau mau langsung kontak Seknas ya juga boleh. Itu kira-kira perkenalan singkatnya. Nah, ya, Ketua, kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang ingin bergabung dengan BPAN, seperti apa caranya? Nah, ya jadi kita berbicara soal keanggotaan BPAN ya, Ah, dan gimana caranya keanggotaan biar ya. bisa bergabung ya. Jadi teman-teman semuanya, em, anggota BPAN itu ya adalah pemuda adat, laki-laki atau perempuan yang berusia 15 sampai 30 tahun. Hmm, Jadi kalau dia belum 15, belum bisa jadi anggota, masih iya. calon anggota. Ya kalau dia sudah lewat 30 tahun, kita sebut sebagai purna, purna BPAN. Ya. Nah, rentang umur inilah yang diorganisir oleh BPAN. Nah, BPAN itu selain usia, dia juga adalah pemuda adat yang berasal dari komunitas masyarakat adat, terutama komunitas yang sudah menjadi anggota AMAN. Oke. Yaitu ya seperti di teman-teman di Tomohon, ya komunitas-komunitas kita sudah terdaftar sebagai anggota AMAN, kemudian kita tergabung di BPAN. Tapi tidak hanya itu teman-teman. BPAN itu juga ada anggota diasporanya. Ya, seperti yang kita obrolkan di awal, ya pemuda urban itu sebenarnya bagian dari diaspora BPAN. Jadi memungkinkan untuk mereka bergabung ya? Memungkinkan, ya karena kita harus melihat konteks keberpihakan sebenarnya. Ya, bahwa BPAN ini bisa kita gunakan sebagai wadah mengorganisir bukan hanya pemuda adat, ya, tapi juga pemuda urban, ya kita sebut pemuda urban, tapi mereka itu masih memiliki ikatan yang kuat dengan kampung halamannya. Ya. Kan masih banyak tuh ya, pemuda adat atau pemuda urban, ya lahir dan tumbuh di kota, Ya. masih memiliki ikatan yang kuat dengan Ya, kampung betul. halaman. Ya, kita mungkin melihat contohnya ada Iya, paguyuban-paguyuban, ya, iya. contoh-contoh seperti itu. Nah, itu bisa kita rangkul di BPAN. Ya, yang paling penting kita harus memastikan usianya tidak lebih dari 30 tahun. Ya, setelah itu baru dia boleh mengisi form keanggotaan BPAN yang kemudian disahkan dalam forum-forum resmi nasional BPAN. Nah, forum resmi nasional BPAN ini ya itu ada 3. Yang pertama itu Jamnas atau Jambore Nasional, yaitu pertemuan tertinggi BPAN. Ya, kalau di AMAN itu seperti kongres. Nah, kalau Jamnas itu dia akan dihadiri oleh seluruh anggota BPAN. Jadi hari ini tuh terdata anggota BPAN ya 1655 ya atau lebih. Ya, nah teman-teman semuanya di bawah Jamnas itu terus ada Rakernas namanya. Rakernas ini itu dihadiri oleh
pengurus nasional. Ya, pengurus nasional itu yang terdiri dari Depan dan ketua umum serta kawan-kawannya atau jajarannya, staf maksudnya ya. Kemudian dan juga dihadiri oleh seluruh ketua wilayah peorganisasian. Nah, ketua wilayah peorganisasian ini itu yang kita sebut dengan ada di tingkat PW, PD, PKAM. Ya, ada pengurus wilayahnya, ada pengurus daerahnya, ada pengurus kampung. Kalau contohnya di Sulawesi Utara ini, Ya. ya kita ada di PD Tomohon hari ini. Kemudian ada PKAM, contohnya ada PKAM Ampreng, Kanonang, Waringis, dan lain-lain. Ya. Ada banyak wilayah peorganisasian yang kita miliki. Jadi kemudian di bawah Rakernas itu ada RPN. Nah, RPN ini rapat pengurus nasional yang hanya dihadiri oleh pengurus nasional saja. Jadi memang kita kemarin baru selesai juga melaksanakan RPN, ya, yang kemudian yang bertepatan di wilayah adat Tombulu. Ya baru beberapa hari lalu ya bersama Pak Depan ini juga, teman-teman. Jadi saya dievaluasi kemarin. Ya. Oke ya. Bang Hiro, Ya. ini mungkin banyak sekali teman-teman di luar sana yang kemudian penasaran seperti apa sih kerja-kerja BPAN itu? Ya, teman-teman semuanya, BPAN itu fokusnya atau mandatorinya itu adalah pengorganisiran pemuda adat. Ya, jadi kerja-kerjanya itu gimana caranya kita mengorganisir pemuda adat yang berada di seluruh Nusantara ini. Nah, konkretnya itu kita itu punya namanya gerakan pulang kampung. Ya. Jadi gerakan pulang kampung ini itu sudah menjadi spirit bagi BPN itu sendiri. Ya, gimana caranya pemuda adat itu ya saat dia berada di kota dia balik ke kampung untuk mengurus kampungnya lagi. Karena gerakan pulang kampung ini juga sekaligus menolak stigma ya, stigma negatif yang mungkin orang tua sendiri ya, beberapa orang tua masih ada yang bilang, ya ngapain sekolah tinggi-tinggi, terus balik lagi ke kampung. Ya. Jadi gerakan pulang kampung ini, dia itu akan membuktikan bahwa kalau di kampung, kita menjaga kampung, kampung kita tidak akan dirampas oleh perusahaan-perusahaan, oleh negara. Kita masih bisa berkebun, kita masih bisa berburu, menjalankan ritual-ritual adat, ya, menjaga situs-situs yang hari ini masih terjaga dengan baik, melestarikan alam, salah satu upaya untuk menjaga bumi. Itu satu gerakan pulang kampung. Ada lagi kita beri nama menelusuri jejak leluhur. Ya, menelusuri jejak leluhur ini merupakan sebuah perjalanan dalam menggali identitas sebenarnya, dalam menggali sejarah asal-usul kita sendiri. Ya, kemarin saya di sini sama teman-teman Tomohon, sama Pak Depan juga, kita mengunjungi beberapa situs ya yang di sini itu disebut sebagai waruga ya. Ya. Waruga, kuburan leluhur atau mereka bilang kuburan kuno tulisannya orang-orang tua. Nah ini kemudian ada situs-situs juga di dekat waruga itu. Hal-hal seperti ini kan harus kita jaga, teman. Saya melihat ada beberapa waruga yang dirusak ya, ambil lah isi dalam. Nah ini kan sebuah tindakan merusak ini harus kita hentikan ya sebenarnya. Makanya kita harus kawal dengan baik. Jadi kalau ada yang merusak apa yang menjadi warisan leluhur kita harus lawan. Karena generasi muda hari ini adalah sebagai garda terdepan, ya kita harus menjaga itu. Nah itu yang kemudian kita itu juga bergerak di lini pendidikan ya, pendidikan adat. Kemudian kita sebut dengan sebagai sekolah adat. Nah sekolah adat ini menarik sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar sekolah alam, ya, sekolah alam itu kan kegiatannya lebih bersentuhan dengan alam, ya. Nah, sekolah adat ini itu melebihi sekolah alam itu sendiri, ya, karena memang dalam prakteknya sekolah adat ini kita tidak hanya belajar dalam ruang kelas tertutup, Iya. ya, Mainstream ya. iya mainstream yang sehari-hari kita di sana ya. Iya. Nah, sekolah adat ini kita bisa belajar di pinggir sungai, ya, di sawah-sawah, ya, di hutan, di atas gunung.
Gurunya siapa? Ya gurunya ya masyarakat adat, orang-orang tua kita. Misalnya ya di Bengkulu itu ada huruf aksara Kaganga yang sudah mulai dilupakan. Ya, jadi kita itu membuat sekolah adat di sana, gimana caranya orang-orang tua itu kembali mengajarkan kita anak-anak muda tentang huruf-huruf aksara ini. Kalau nggak ada proses transfer knowledge seperti itu, bahasa ini akan hilang, identitas kita akan hilang. Yaitu pentingnya sekolah adat. Ya, di samping itu, kita juga terus menggalakkan advokasi terkait RU Masyarakat Adat yang sampai hari ini andek di pemerintahan. Di PHP terus ya masyarakat adat ini. Padahal negara itu harus menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Sudah jelas tuh, ya, pasal 18B ayat 2, pasal 28I ayat 3 memerintahkan negara, ya, presiden dan presiden dan DPR RI untuk segera mengesahkan turunan undang-undang yang menjelaskan soal kesatuan masyarakat hukum adat ya kalau bahasanya di ini, pasal 18B ayat 2. Kalau di 28I ayat 3 itu bahasanya lebih ke masyarakat tradisional yang kemudian kita terjemahkan menjadi masyarakat adat. Ini perintah sebenarnya. Tapi sampai hari ini itu masih menjadi omong kosong. Tapi sebagai generasi muda, ya, sebagai pemuda adat, kita harus terus menggaungkan terkait RU Masyarakat Adat ini sampai disahkan menjadi sebuah undang-undang. Jadi dari apa yang disampaikan Bang Hiro ini bahwa teman-teman pemuda adat itu terlepas dari kemudian dia misalnya bekerja di kampung jadi bekerja di kota jadi pemuda urban, tapi harus kemudian punya pemahaman-pemahaman tentang betapa pentingnya kampung. Persoalan-persoalan di kampung itu perlu menjadi perhatian anak-anak muda juga. Ya. Mungkin ada pesan Bang Hiro kepada teman-teman muda? Ya, oke. Terima kasih Bang Vilo. Sebenarnya aku juga ingin bilang, karena kita sekarang lagi ngopi ya, Iya. aku ingin bilang pada teman-teman yang hari ini lagi ngopi, baik itu di rumah, kafe, dan dimanapun teman-teman berada, ya. Kalau teman-teman pemuda adat, ini juga yang paling penting harus dengar. Kalau teman-teman yang pemuda urban, ini juga penting mendengar ya, bahwa kopi yang kita minum hari ini bakal hilang kalau wilayah adat, kalau tanah-tanah adat milik masyarakat adat ini sudah dirampas. Kita nggak bisa ngopi lagi. Saya mencontohkan hal yang paling simpel, belum pada hal-hal yang kompleks. Jadi harapannya teman-teman, berangkat dari kesukaan ini, kita harus mempertahankan setidaknya kopi ini dulu ya, biar bisa tetap kita minum dengan rasa yang nikmat tentu. Itu satu. Kemudian apa ya? Perjuangan masyarakat adat ini panjang, sangat panjang sekali. Apalagi kalau kita mau bercerita dari proses pembentukan Republik Indonesia ini tidak terlepas dari ide-ide perjuangan untuk masyarakat adat itu sendiri. Ya, karena bahasa Bhinneka Tunggal Ika itu muncul dari identitas masyarakat adat. Berbeda-beda tapi tetap satu. Ya. Masyarakat adat ini berbeda. Berbedanya itu bahkan bukan di tingkat provinsi, di tingkat komunitas itu sudah berbeda-beda. Wilayah adatnya beda, peranata sosialnya beda, sejarahnya berbeda, situs ritus dan pengetahuan-pengetahuan kearifan lokalnya berbeda. Itu bentuk sebuah kebinekaan. Nah, kalau hari ini Presiden Prabowo sangat nasionalis ya, sangat patriotik ya. Ini kita lebih melihat seperti itu. Nah, kita juga harus bilang bahwa masyarakat adat sudah melakukan praktek-prakteknya dari dulu. Ya. Lalu di Minahasa mengangkat santi atau mengangkat pedang ya untuk melawan perampas wilayah adat itu sudah dilakukan dari dulu. Jadi kalau mau bicara soal nasionalis, mau bicara soal patriotik, masyarakat adat sudah lebih dulu melakukan itu, teman-teman semuanya. Jadi pesan saya, jaga kampung, jaga wilayah adat, sehat-sehat selalu teman-teman. Seperti itu. Ya. Oke, jadi pesannya tadi jaga kampung dan jaga wilayah adat ya. Ya, oke. Bang Hiro, kira-kira kalau melihat kondisi saat ini,
seperti apa sih ancaman globalisasi bagi kelompok masyarakat adat? Ya, jadi globalisasi ya atau modernisasi Iya. kita sebut seperti itu ya. Sebenarnya ini bisa mengancam dan bisa juga membantu masyarakat adat itu sendiri. Jadi memang kemajuan teknologi di era globalisasi ini juga menjadi senjata, sekaligus senjata itu bisa jadi bumerang bagi kita masyarakat adat. Karena dalam prakteknya, misal kemajuan teknologi hari ini sudah ada HP ya, sudah ada Android nih, smartphone. Nah, smartphone ini kita bisa gunakan untuk mengkampanyekan terkait wilayah adat kita ini yang lestari, ya. Wilayah adat Oke. kita ini yang memiliki sumber daya alam dan kekayaan alam di dalamnya. Tapi smartphone ini juga bisa menjadi bumerang bagi kita saat kita tidak paham tentang identitas kita sebagai masyarakat adat yang kemudian ngomong kepada publik bahwa masyarakat adat itu nggak ada. Ada orang kayak gitu. Padahal dia sendiri masyarakat adat, terus Provokator ya. provokator. Terus dia bilang masyarakat adat itu nggak ada. Ya. Karena apa? Ya, karena sudah dibayar oleh perusahaan. Jadi uang itu pada akhirnya membuat orang buta akan identitasnya sendiri. Ya. Ya, merasa hidup lama dia kan. Kita kan kadang tahu ya umur ini seperti apa. Maksudku dengan keterbatasan umur manusia, seharusnya manusia itu kan bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat, hal positif terhadap apa yang bisa dia tinggalkan untuk Ya. kampung, apa yang bisa dia tinggalkan untuk orang-orang banyak. Nah hari ini ya kita sebut uang itu bisa membuat orang buta, benar ya teman-teman semuanya. Jadi memang itu salah satu contoh ya dari apa namanya dampak Iya. globalisasi di era modernisasi seperti ini. Smartphone contoh. Belum lagi teknologi-teknologi yang lain. Ya, yang pada akhirnya seperti masyarakat adat di Baduy kita sebut saja, teman-teman kita di sana itu kan lebih sukanya jalan kaki, nggak menggunakan sendal. Ya, tapi kalau orang-orang awam melihat itu ngapain orang Baduy begitu, ya kan yang memunculkan stigma-stigma pada akhirnya. Nah ini kan apa ya? Ini tidak boleh terjadi maksudku. Mereka memilih tidak menggunakan sendal itu adalah pilihan. Ya, kita memilih menggunakan sepatu itu adalah pilihan kita. Kita tidak berhak menghakimi orang yang tidak menggunakan sendal atau tidak menggunakan sepatu. Begitupun juga orang yang tidak menggunakan sendal tidak berhak menghakimi kita yang punya yang menggunakan sepatu atau sendal. Nah, maksudku kita harus saling menghargai ya, keberagaman yang kita punya ini. Contoh-contoh kecil ini dampak dari era modernisasi di era globalisasi ini bisa menjadi bumerang. Ya. Bisa menjadi bumerang atau bisa menjadi senjata bagi kita. Tergantung cara kita menggunakan. Ya, Bang Hiro. Tadi kan sempat kita ngobrol-ngobrol, kemudian Bang Hiro sempat sebut tentang gerakan pulang kampung. Kira-kira dalam konteks apa ya, era modernisasi dan globalisasi, seperti apa ini gerakan pulang kampung itu? Oke. Jadi banyak kan orang tua sekarang saat anaknya itu sudah merantau kota-kota, dia pasti bakal bilang ya udah di kota aja, kerja aja di kota. Tapi gerakan pulang kampung ini sebenarnya mengajak kita yang di kota ya untuk berpikir kalau seandainya kita berlama-lama di kota, kampung kita akan hilang, ya, dirampas oleh perusahaan, dirampas oleh negara dengan berbagai cara. Pada akhirnya ini kembali menyadarkan kita seharusnya pentingnya untuk menjaga kampung, jaga wilayah adat kita. Nah, di era modernisasi, ya, kebanyakan kita itu bakal berpikir ya kerja di perusahaan aja lah, gajinya 2 digit misalnya kan, ya kerja di sini aja lah, biar nggak susah-susah. Tapi pada akhirnya kita lupa nilai-nilai yang kita pegang itu seperti apa sebenarnya. Ya sebenarnya saya juga punya teman-teman kan, karena stay-nya di Jakarta, dia kan banyak ketemu sama kawan-kawan urban lah ya. Ya. Mulai ngobrol, ngapain sih katanya, kerja-kerja ngurusin ini
orang banyak, capek tahu katanya kan, duitnya nggak ada juga katanya. Terus saya bilang, sebenarnya saya tuh kasihan tuh lihat kamu sebenarnya, aku bilang kan. Aku tuh kasihan lihat kamu sebenarnya. Kenapa katanya? Iya, berangkat pagi, pulang sore, begitu terus tiap hari. Budak korporat ya kan, kalau bahasa Ya, bahasa trennya bahasa budak trennya korporat. budak korporat. Aku kasihan, maksudku aku nggak selalu mengedepankan finansial ya di sini. Tapi jalan yang kupilih ini, aku pastikan jauh lebih baik dari jalan yang kamu pilih. Ya. Karena ngurusin banyak orang ini adalah, ya aku sebutnya mungkin ini lebih ke nilai-nilai sosial yang kita dapatkan. Ya. Selama aku berorganisasi, aku merasa mendapatkan seperti ada perjalanan spiritual ya, yang mengantarkan kita menuju tempat-tempat identitas seluruh masyarakat adat di Nusantara. Nah, hal seperti ini tuh nggak dirasakan sama budak korporat, Ya, ya. Paling budak korporat akan bilang, ah, duitnya nggak ada katanya ya. kan, apain ke sana, ya. Karena sudah terlalu banyak stigma yang dibangun. Tapi beda halnya dengan teman-teman, ada juga budak korporat yang sudah mengerti. Maksudnya akan nilai-nilai yang nilai-nilai apa ya, nilai moral yang kita pegang teguh hari ini itu sangat membantu banyak orang. Ada juga yang sudah mulai terpikirkan seperti itu, cuman ya itu tadi karena finansialnya lebih menjanjikan kan, yang masih situ. Nah, maksudku banyak hal ya teman-teman yang bisa kita lakukan di era modernisasi ini. Teman-teman di kampung itu ya lagi bertani kadang live, live Facebook ya kan, live Instagram, Live TikTok, live TikTok. Maksudku itu juga give membuktikan pause. give house, ya cara pemuda adat menyesuaikan dengan zaman ini Ya. loh. Dan kita membuktikan bahwa di kota itu tidak jauh lebih baik dengan keadaan di kampung. Ya, kita harus melihat bahwa kampung dan kota itu setara, sama gitu loh. Kampung, kota kalau tidak ada kampung itu nggak bisa apa-apa. Ya, karena makanan-makanan yang disuplai itu kebanyakan dari kampung, sayur-sayuran, lauk pauk dan lain-lain. Kota itu ya paling tempat bisnis ya kan, tempat bekerja, jejaring dan lain-lain. Tapi tempat pulang adalah kampung. Jadi tempat yang selalu dirindukan. Bang Hiro, sudah semenjak menjabat sebagai pejabat ketua umum, kira-kira berapa lama di BPAN? Boleh dihitung? Ya, eh, saya itu di BPAN terhitung dari tahun 2017. 2017. Saya sempat menjadi Seknas BPAN juga pada tahun 2022. Ya, yang kemudian tidak lama di situ. Ya, saya langsung eh, pindah ke Seknas PPMan. PPMan ini sayapnya aman juga, tapi memang fokusnya pada penanganan kasus. Ya, jadi saya cukup lama di Seknas PPMan, yang kemudian saya balik lagi ke BPAN, Ya. ya, dan mendapatkan SK dari Sekjen Aman itu tertanggal 29 Mei 2024. Jadi memang belum lama Belum ini. lama ya. Iya. Tapi apa? Dari cerita-cerita itu saya kemudian menangkap bahwa proses bekerja Bang Hiro ini bersama dengan masyarakat adat sudah cukup lama ya, bisa dibilang. Termasuk dalam proses-proses gerakan pulang kampung ini. Mungkin bisa diceritakan yang pertama itu saat dalam proses entah itu agenda organisasi atau apa, melihat kemudian gerakan pulang kampung di daerah luar komunitasnya Bang Hiro. Lalu seperti apa itu internalisasi GPK bersama teman-teman di 7 region itu kan. Yang kedua adalah bagaimana kemudian gerakan pulang kampung itu terinternalisasi di kampungnya Bang Hiro. Ya. Oke. Jadi cara kita melihat gerakan pulang kampung yang kemudian menginternalisasinya ya. Seperti yang kita sudah ceritakan tadi terkait gerakan pulang kampung. Dan hari ini menginternalisasikan itu di dalam sebuah kampung masing-masing, ya saya kira kita punya caranya masing-masing. Iya. Ya, karena ini menyesuaikan dengan Iya. masing-masing tempat, toh. Iya.
beda tempat, beda cara ya, Iya. teman-teman. Nah, kalau di tempatku sendiri ya, kalau di Bengkulu itu seperti yang aku bilang tadi, kita punya sekolah adat Hmm. ya, pelajari terkait huruf-huruf aksara, kaganga, itu masih kita lakukan. Di sekolah adat itu merupakan salah satu praktek dari internalisasi gerakan pulang kampung Sekolah sebenarnya. adat ya. Sekolah adat ya. Itu kalau di tempatku. Nah, di tempat-tempat lain seperti di sini saya lihat teman-teman masih terus menjaga untuk situs-situs apa ya, Ya. warisan leluhur ya. Warisan leluhur masyarakat adat Minahasa yang sampai hari ini tuh masih terjaga dengan baik. Sempat keliling beberapa waktu ya bersama Pak Depan juga. Nah, eh, tempat lain lagi saya kira akan menyesuaikan dengan masing-masing ini ya. Tadi seperti yang kita bicarakan. Belum lagi kalau kita berbicara di wilayah konflik. Iya. Wilayah konflik masyarakat adat. Nah, di wilayah konflik itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemuda adat adalah melatih diri untuk menjadi paralegal dulu minimal. Ya. Legal. Karena memang BPAN diciptakan tuh selain sebagai wadah kaderisasi, juga sebagai garda terdepan perjuangan masyarakat adat. Artinya, kita harus bisa dan mampu menjadi orang yang pertama untuk turun dalam kasus-kasus tertentu ya, dalam wilayah konflik. Minimal saat ada konflik kita bisa turun langsung ya, bisa melakukan investigasi awal yang kemudian mendapatkan sebuah kronologis kasus. Itu minimal ya. Kita harus mampu melakukan itu. Jadi memang menyesuaikan lah ya Iya. di Di masing-masing masing-masing wilayah daerah. Ya. perorganisasian kita sebutnya. Pak Depan. Oke. Kalau misalnya ada juga enggak contoh-contoh gerakan pulang kampung yang ada di apa ya, sejauh Bang Hiro kemudian berjalan-jalan bukan berjalan ya, bekerja Iya. untuk masyarakat adat sudah pernah menjumpai contoh-contoh yang lain nggak? Oke. Saya mungkin contohkan juga teman kita yang ada di Sembalun ya. Ya. Di ini region Bali Nusra di NTB. Nah, Sembalun ini pemuda adatnya, kawan-kawan BPAN di sana menanam kopi ya. Itu saya mau bilang terkait internalisasi gerakan pulang kampung Iya. ya. Teman-teman pulang ke kampung nanam kopi, terus kopinya itu diolah sendiri, dirawat sendiri ya, yang kemudian sampai dalam proses apa namanya, ngerosting ya, Iya. sampai jadi bubuk kopi Iya. itu ya, teman-teman itu kelola sendiri. Jadi di Aman itu kan ada BUMA, ada KUMA, Badan Usaha Milik Masyarakat Adat, ada Iya. juga kelompok usaha. Oke. Nah, yang teman-teman BPN kelola itu salah satu kelompok usaha milik masyarakat adat. Tapi isinya kawan-kawan BPAN semua. Ya maksudku Orang-orang muda semua ya. orang-orang muda semua. Ya, ini salah satu praktek yang kita sebut juga kemandirian ekonomi pemuda adat sebenarnya. Ya, karena memang kita ini berbicara masyarakat adat tidak selalu bicara soal kasus, tapi juga bicara soal kemandirian ekonomi. Bicara juga soal seperti yang kita ceritakan barusan, pendidikan adat, sosial, budaya, dan lain-lain. Bang Hiro, yang terakhir Ya. di era ini kemudian kan kita tahu bahwa banyak banyak hal yang bisa membuat manusia itu menjadi individualis, toh. Kemudian salah menggunakan seperti yang Bang Hiro tadi katakan, salah menggunakan perangkat-perangkat hasil globalisasi, toh. Kalau dalam GPK, apakah ada tantangan-tantangan enggak yang apa ya? Yang kemudian mungkin kan gerakan pulang kampung ini berbeda konteksnya dengan yang terjadi 10-20 tahun yang lalu. Di saat ini di mana semakin berkembang juga modernisasi, globalisasi, apakah tantangan gerakan pulang kampung itu juga berubah? Ya, saya kira begitu ya. Berubah juga. Dia berubah tapi nggak terlalu masif sih. Yang paling jelas saat kita pulang kampung itu adalah stigma. Itu yang paling jelas tuh.
dari dulu sampai sekarang saya kira seperti itu. Ya. Karena stigma ini yang pada akhirnya membuat kita ya, anak-anak muda ataupun pemuda adat sudah semangat pulang mengurusin kampung, tiba-tiba muncul stigma sekolah tinggi-tinggi di kota, ya kan tiba-tiba balik ke kampung berkebun ngapain katanya sekolah. Itu kan Oke. stigma, Ya. gitu loh. Buat mental breakdown Mental breakdown, break atau break dance, dance. ya. Maksudku itu ya bahaya sekali stigma itu terhadap kesehatan mental anak-anak muda hari ini. Ya. Ya, apalagi kita generasi muda, ya, sama Gen Z hari ini gampang baper juga kan. Ah, betul betul. Kalau udah baper, udah nanti bahayanya bisa merenggang nyawa malah. Ya sampai ke sana perginya. Ya, praktek apa namanya bullying lah ya, stigma dan lain-lain. Tapi pada akhirnya pemuda adat ini mampu untuk melaksanakan gerakan pulang kampung ya dan meyakinkan orang-orang tua di kampung itu begini loh cara mengolah kampung kita. Akhirnya kita melakukan seperti di Sinjai itu kan. Ya, kita berkebun, tanam sayur, saat sekali panen itu bertonton gitu. Yang pada akhirnya petani itu lebih kaya daripada budak korporat. Ya. Ya. Kalau mau jadi kaya, jangan jadi karyawan perusahaan. Jangan Iya. jangan masuk ASN. Kalau mau kaya ya, jadi petani, bukan buruh tani ya, tapi jadi petani Tanah sendiri di ya. tanah sendiri, di wilayah adat sendiri, di kampung sendiri. Jadi berhentilah gitu loh, meneruskan stigma-stigma nggak Iya. baik itu. Gitu sih. Aku waktu kemarin itu, aku kan jalan ke wilayah adat apa di, di tempatnya PK Ampreng. Mm-mm. Terus aku buat video waktu itu sama ada satu pemuda adat ini agak agak kocak ini sebenarnya. Jadi dia kan pakai ya pakaian orang tani lah kan, pakai sepatu boots, kemudian baju yang biasa kan ada robek-robek Iya. sedikit, terus dia duduk di tanaman rica cabe Mm. ya. Dia duduk gini terus kami wawancara dia seperti apa perasaannya menjadi petani. Banyak keluh kesah, kadang harga naik, kadang harga turun. Panjang lah dia cerita yang bikin kita sedih, ya apa kan tiba-tiba pas ada pertanyaan begini. Dia bilang, semenjak menjadi petani apa saja yang sudah didapatkan? Terus dia bilang gini, dia bilang, banyak sih sebenarnya saya bisa kasih kuliah anak, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Kami yang lagi buat video yang pergi itu cuma bawa motor kan. Nah, itu jadi pesan teman-teman bahwa Iya. petani itu Kaya. kaya sebenarnya. Itu kocak Nggak itu. salah. Hal kamu udah terbuai dengan kata-katanya, udah beli mobil, beli rumah. Tapi itulah ya kan. Iya. Dan dia dapat itu merawat tanah juga kan, jadi petani. Jadi nenekku itu juga petani kan. Dia itu ya seperti yang dibilang tadi punya baju dinasnya lah ya. Iya, baju Nenek sama dinas. kakek. Kalau belum Iya, robek-robek itu belum keren tuh iya, katanya kan. keren. Belum keren itu, agak kucel-kucel gitu Iya, kan. Megang ini cangkul gitu. Ya keren itu. Orang pergi ini guru itu rapi-rapi kan. Bedak segala macam itu mahal sekali iya, apalagi kalau guru-guru kan itu. Gajinya kecil, honorer. iya, Ya, petani seragam robek-robek, nyangkul, iya. pulang-pulang bawa beras gitu, bawa Buah-buahan. buah-buahan, bawa hasil-hasil bumi Iya, lainnya, dan itu bernilai tinggi. iya. Ya. Em, Bang Hiro, Ya. saya kemudian ini ya dari cerita yang panjang tadi, kita lumayan berdiskusi. Saya kemudian melihat bahwa gerakan pulang kampung itu sepertinya menembus tembok-tembok modernisasi ini kan. Hmm. Ada tembok penghalang, kemudian hadirnya gerakan pulang kampung yang mengajak teman-teman muda balik. Dia seperti menghancurkan tembok yang begitu keras toh, Iya. yang mungkin bodak corporate nggak bisa hancurkan itu. Kemudian seperti cerita tadi teman-teman di Sembalun bahwa melakukan gerakan pulang kampung ini toh kemudian bisa membawa dampak apa ya,
dampak kemandirian ekonomi itu kepada teman-teman pemuda adat. Ya. Saya merasa itu sangat luar biasa gerakan ini, dan sangat bersyukur karena yang boleh menginisiasi gerakan ini adalah teman-teman pemuda adat. Sekali. Mungkin Bang Hiro ada yang ingin disampaikan tentang mengapa teman-teman harus ikut bersama dalam gerakan pulang kampung ini. Teman-teman semuanya, sebenarnya gerakan pulang kampung ini seperti yang disampaikan oleh Bang Vilo tadi, itu menjadi sebuah gerakan yang mendobrak dinding yang besar ya. Yang besar itu yang kemudian kita sebut dengan stigma. Stigma itu datang bukan dari orang jauh, bahkan dari orang-orang dekat kita sendiri. Nah, jadi maksudku, jangan pernah takut ya. Berani berbuat, berani bertindak untuk mendobrak dinding besar tadi. Karena kalau kita selalu berada di zona nyaman, kita nggak akan pernah tahu, kita nggak akan pernah menikmati lagi gimana keindahan kampung kita sendiri. Sampai pada akhirnya nanti kampung kita sudah dirampas oleh orang, dirampas oleh negara, sudah hancur, barulah kita hanya bisa menangisi, kenapa saya dulu nggak pulang kampung. Ya, jadi sebelum itu terlambat, teman-teman jangan malu untuk pulang, untuk menjaga kampung, untuk terus mewarisi warisan leluhur, warisan masyarakat adat, warisan nenek moyang yang sudah ditinggalkan kepada kita. Gitu. Ya, luar biasa sekali Bang Hiro. Saya rasa pesan-pesan yang telah disampaikan oleh teman muda dari masyarakat adat ini boleh menginspirasi teman-teman pemuda di luar sana, dan juga bahkan menambah semangat lagi bagi teman-teman yang sudah ada dalam gerakan ini. Teman-teman Kelung Bercerita, penonton setia baik di Facebook dan di YouTube dan mungkin di media sosial yang lainnya, ya, diskusi kita pada hari ini tentang internalisasi gerakan pulang kampung dalam tantangan era modernisasi sudah selesai, dan saya sebagai host Vilo Karundeng, pemuda adat juga dari Tanah Tombulu, mengucapkan banyak terima kasih, dan juga sekali lagi terima kasih kepada Bang Hiro sudah boleh hadir di ruang podcast yang sederhana ini. Program yang kami buat secara mandiri ini boleh juga sampai kepada orang-orang yang tepat dan boleh memantik semangat-semangat mereka. Sekali lagi, makasih banyak semua. Paketuan wo pakalawiran. Tabe ya. Tabe ya.